الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz, pada Tuan Guru, saya mau bertanya, kalau kita di saat kita berzikir, pas tiba di saat hening, nah di situ yang ada hanya aku. Jadi kita mengitikadkan akunya itu, apakah aku dalam keheningan beserta sifat yaitu Nur Muhammad, ataukah kita mengitikadkan kembali ke diri sendiri, ruh kita itu adalah aku dan sifat kita itu dan sifat akunya itu nyata pada tubuh itu. Jadi ada yang menjadi kebingungan saya tuh, apakah kita mengitikadkan aku di situ dan beserta sifatnya aku tuh pada Nur Muhammad, ataukah kembali lagi kepada kita menilik ruh kita sendiri sebagai Allah dan sifat itu sebagai tubuh gitu. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah sama-sama kita telah simak apa yang menjadi sebuah pertanyaan dari beliau ini. Dalam hal ini Bapak Ibu ya, kalau Ustadz boleh meringkaskan ya, bahwa ya, yang dikatakan Rob, yang dikatakan Tuhan ya, itu adalah zat ya, adalah zat. Zat itu adalah dirinya. Kalau zat itu dirinya, siapa nama daripada dirinya itu? Siapa nama daripada zat itu? Nama daripada zat itu atau dirinya itu disebut namanya dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada zat, ya tentu ada namanya sifat. Sekarang, siapa pula sifat itu? Sifat itu adalah kelakuan daripada zat. Kalaulah sifat itu kelakuan daripada zat, ya, itu artinya untuk memandang zat, pandangnya kepada sifat. Karena sifat itulah tempat memandang nyatanya diri zat itu yang sesungguhnya. Berarti antara zat dengan sifat, az-zatu was-sifatu wahid. Zat dengan sifat itu tidak pernah dia itu berpisah dan bercerai. Kalaulah tidak pernah berpisah dan bercerai, siapa nama daripada sifat? Sifat itu namanya Muhammad. Itu artinya apa? Kalau zat itu yang bernama Allah, sifat itu yang bernama Muhammad, itu maksudnya dalam pemahamannya, untuk memandang Allah, pandanglah kepada Muhammad. Karena Muhammad itulah kenyataan untuk memandang nyatanya Allah. Ini dikatakan, zahirnya Muhammad karena Allah, nyatanya Allah itu karena Muhammad. Padahal, Allah dan Muhammad itu juga adalah Esa. Maksud Esanya, Allah itu nama diriku, Muhammad itu nama daripada wujud diriku. Itu maksud esanya tadi. Maka ketika berzikir Bapak Ibu, nah, siapa yang berzikir sebenarnya? Yang berzikir itu adalah Muhammad. Muhammad yang berzikir. Kalaulah yang berzikir itu adalah Muhammad, siapa sebenarnya Muhammad itu? Sebenarnya Muhammad itu adalah zohir aku.
Muhammad itu zahir aku, wujud aku, rupa aku. Kalaulah Muhammad itu zahir aku, wujud aku, dan rupa aku, maka akulah yang menjadi rahasianya Muhammad. Akulah yang menjadi batinnya Muhammad. Itu maknanya. Kalaulah Muhammad itu adalah wujudnya, rupanya, dan Allah itu adalah batinnya Muhammad, itu makna yang sebenar-benarnya la yazkurullah illallah. Tidak ada yang mengingat dan yang diingat, melainkan yang mengingat dengan yang diingat itu satu juga orangnya. Inilah yang Ustaz katakan, yang mengingat itulah yang diingat itulah yang mengingat. Maknanya yang mengingat adalah Muhammad, yang diingat adalah Allah. Padahal Muhammad itu zahirnya Allah dan Allah itu batinnya Muhammad. Satu juga orangnya itu. Maka di dalam hal ini tidak ada bapak lagi dan ibu lagi merasa dirinya di situ yang mengingat dan yang diingat. Melainkan Allah lah semata-mata yang wujud dan nyata pada alam, sempurna pada diri kita. Disitulah dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, nyata pada ruh. Muhammad itu zahir, nyata pada tubuh. Kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad yang sudah nyata pada ruh dan tubuh, maka disebutlah namanya insan. Siapa insan? Al-insanu nafsi wa ana nafsu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu yang sebenar-benarnya. Rupanya Bapak Ibu, insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya Allah dan Muhammad itu yang sesungguhnya. Disitulah rahasianya. Siapa yang sudah mengenal akan hakikat rahasia jati dirinya, tempat memandang nyatanya Allah dan Muhammad, maka disebutlah insan itu namanya insan kamil mukamil. Insan kamil mukamil itu adalah insan yang telah sempurna mengenal Allah dan Muhammad, nyata pada ruh dan nyata pula pada tubuh tadi itu. Itu tiada lain hanyalah dirinya. Ketika itu Bapak Ibu sudah tidak ada lagi di situ kesadaran diri yang merasa dirinya berzikir. Akan tetapi yang ada di sana tiada lain adalah Allah itu sendiri yang memuji akan dirinya. Ya, yang sudah nyata dia memuji dirinya pada diri Muhammad itu. Padahal Muhammad itu adalah diri aku juga di sana. Jadi satu dia Bapak Ibu di sana. Kalau kita ambil contohnya, ini contoh lagi. Contohnya, selalu saya katakan batin dengan zahir. Nah, batin dengan zahir. Biar gelas inilah, biar mudah. Nah, biar. Bisa Bapak Ibu lihat ya. Nih. Yang ini batin. Ini. Yang gelas putih ini batin. Ya, yang ada air ini namanya zahir. Pertanyaannya, antara zahir dengan yang batin, mana yang sebenar ada? Mana yang sebenar wujud? Tentu yang sebenar wujud, yang sebenar ada itu antara zahir dan dengan batin, yang sebenar wujud, yang sebenar ada itu itulah yang batin. Yang batin ini yang sebenar ada. Ya. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang zahir, dia batin ini yang awal nih. Kalaulah yang batin ini yang sebenar wujud, yang sebenar ada, lalu yang zahir ini apa bagi yang batin? Yang zahir ini, inilah disebut namanya kenyataan yang batin. Kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batin, lalu siapa sebenar-benarnya yang zahir ini? Rupanya yang zahir ini sebenar-benarnya, inilah sebenarnya diri yang batin itu. Berarti esa dia. Ya. Jadi yang zahir ini, inilah sebenar-benarnya diri yang batin. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, yang batin itu sudah nyata, yang batin itu sudah wujud. Ya, buktinya si batin itu telah wujud dan nyata,
maka wujud dan nyatalah dia pada yang zohir. Yang zohir inilah sebenarnya wujud nyatanya diri yang batin yang sebenar-benarnya. Sekarang kita beri namanya Bapak Ibu. Yang batin inilah yang disebut namanya dengan Allah. Sedangkan yang zohir ini disebut namanya Muhammad. Ya, pertanyaannya, antara Allah dan Muhammad mana yang sebenar wujud? Tentu jawabannya antara Allah dengan Muhammad yang sebenar wujud, yang sebenar ada itu adalah Allah. Disitulah rahasianya. Ya, kalau yang sebenar wujud dan yang ada itu adalah Allah, lalu Muhammad itu apa bagi Allah? Muhammad itu adalah kenyataan Allah itu sendiri. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, ya, siapa sebenar-benarnya Muhammad itu? Kalau Muhammad itu benar-benar nyatanya Allah, Muhammad itu tiada lain adalah Allah itu sendiri yang sebenar-benarnya. Berarti Muhammad dengan Allah itu juga esa. Namun mesti diingat, Muhammad yang Ustaz maksudkan ini bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang disebut namanya sifat. Allah itu yang disebut namanya zat. Makanya kalau disimpulkan dengan bahasa kaji, nyatanya Allah karena Muhammad, zohirnya Muhammad itu karena Allah. Diperhalus lagi bahasanya, zohirnya aku itu nyata pada Muhammad, batinnya Muhammad itu nyata pada aku. Maksudnya, Muhammad itulah wujud aku, Muhammad itulah yang rupa aku, dan akulah batin rahasia daripada Muhammad itu. Jadi, kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad, ya, itu betul-betul nyata sempurna pada insan. Sekarang insan itu zahir dan batin. Zahirnya berupa tubuh, batinnya berupa ruh. Karena dirinya ada yang zahir dan ada yang batin, ada ruh dan ada tubuh. Itu maksudnya untuk memandang ruh, lihatlah kepada tubuh. Untuk melihat ruh, untuk mengenal ruh, lihat, pandanglah kepada tubuh, karena tubuh inilah kenyataan untuk memandang nyatanya ruh itu. Begitu memahaminya. Kalaulah tubuh ini tanpa memandang nyatanya ruh itu, patrikanlah ke dalam diri, tubuh inilah yang sebenar-benarnya, yang ruh itu yang sesungguhnya. Disimpulkan, tubuh ini tempat melihat ruh. Nah, itu bahasanya tubuh untuk melihat ruh. Padahal kalau dah terpatri di dalam diri, sebenarnya ruh ini ingin dikenal. Karena ruh itu ingin dikenal, maka zohir nyata dia berupa tubuh. Tubuh inilah sebenar-benarnya kenyataan dan zohirnya ruh itu yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan sementara dalam paham Ustaz, jangan bertubuhkan tubuh jasmani, tapi bertubuhkan ruhlah kita yang sebenar-benarnya. Nah, jangan bertubuhkan tubuh jasmani, tapi bertubuhkan ruh. Nah, kenapa? Karena tubuh ini hanyalah cermin tempat memandang nyatanya ruh. Nah, kalau kita bawakan lagi contohnya, siapa tubuh ini namanya Muhammad, siapa ruh ini namanya adalah Allah. Untuk memandang Allah, untuk melihat Allah, pandang dan lihatlah kepada Muhammad. Muhammad itulah tempat nyatanya memandang akan Allah. Sebenarnya, kalaulah Muhammad ini tempat memandang nyatanya Allah itu, maka Muhammad inilah yang sebenar-benarnya yang Allah itu. Kesimpulannya, jangan bertubuhkan Muhammad, hendaklah bertubuhkan Allah di sana. Itu memandangnya. Kenapa? Karena Allah itu cuma satu-satunya wujud yang ada. Nah, kita turun ke bawah langsung Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengenal zat itu adalah Allah, ya, sifat itu adalah Muhammad, maka diturunkan ke dalam bahasa syariat,
Muhammad ini yang disebut namanya hamba, Muhammad ini yang disebut namanya makhluk, Muhammad ini yang disebut namanya insan, Muhammad ini yang disebut namanya manusia. Jadi secara pandang syariat disebut namanya insan, disebut namanya manusia, disebut namanya hamba. Ya, padahal insan, manusia, dan hamba itu adalah wujud nyatanya memandang akan dirinya Allah yang sesungguhnya. Karena dialah yang ahad yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu di situ yang berzikir, yang mengingat. Yang berzikir dan mengingat itu adalah Allah. Allah lah yang mengingat akan kebesaran dirinya semata-mata. Tidak ada lagi siapa-siapa. Cuma kalau kita dah sampai kepada makom makrifat Bapak Ibu, tidak ada lagi bahasa mengingat, tidak ada lagi bahasa mengingat. Sebab apa? Yang mengingat dengan yang diingat satu juga wujud orangnya tadi itu. Hanya Allah semata-mata. Disitulah rahasianya. Siapa yang sudah mengenal Allah, man arafallah fawallah. Siapa yang sudah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang awal, akhir, zahir, dan batin, fahuwallah. Maka yang sebenar-benar wujud awal akhir zahir dan batin itu yang sebenar-benar dirinya. Ketika itu man arafallah kala lisanahu, siapa yang sudah benar-benar mengenal Allah awal akhir zahir dan batin yang wujud dan yang bersifat kala lisanahu, disitulah kita itu diam, kata yang tiada terkatakan. Maksud kata yang tiada terkatakan itu tidak ada lagi kata-kata yang bisa diutarakan, tidak ada lagi kata-kata yang bisa lagi diuraikan dan dijabarkan. Karena apa? Karena memang segala yang diuraikan, segala yang dijabarkan itu hanya Dia semata-mata. Jadi kuncinya, setelah kita terang memahami akan nyatanya Allah itu, maka tidak ada lagi yang bisa diterangkan, dan tidak ada lagi yang bisa dijelaskan. Sebab kalau hal sudah terang dan jelas tentang pengenalan terhadap diri Allah, dijelaskan juga, maka semakin kabur maknanya. Maksudnya, sesuatu yang sudah jelas, lalu kita terangkan, ketika kita menerangkan, pasti dia minta wujud akan kenyataan dirinya. Contoh, ketika Bapak Ibu sekarang berada di rumah, Ustaz berada di majelis, lalu bertanyalah anak atau cucu kepada ayah atau kakeknya. Apa kata anak atau cucu kepada kakeknya? Kek, yang mana yang rumah kakek sebenarnya? Atau ayah, yang mana rumah kita yang sebenarnya ya? Padahal anak dan kita, anak dan ayah, anak dan kakeknya sudah berada dalam rumah. Ketika anak atau cucu tadi bertanya yang mana yang rumah ayah, yang mana yang rumah kita, dia minta bukti itu. Wujudnya, ketika dia minta bukti dan wujudnya yang mana yang rumah kita, yang mana yang rumah kakek tadi, lalu kakek dan ayah tadi melihatkannya, menyebutnya, menjelaskannya. Ketika dia melihatkan dan menyebutkannya yang rumah itu, akhirnya yang tertunjuk adalah dinding, yang tertunjuk adalah tiang, yang tertunjuk adalah lantai. Jadi sesuatu yang sudah paham, tidak boleh lagi dijabarkan dan dijelas-jelaskan, akan tetapi cukup kita sadari sesadar-sadarnya bahwa Dia segala yang wujud itulah nyatanya akan dirinya. Jadi dalam berzikir Bapak Ibu, ya, sampaikan betullah zikir kita itu ke dalam zikir ma'rifat. Kenapa? Ke dalam zikir ma'rifat, karena zikir la ilaha illallah, Allah dan hu Allah itu terhimpun dia di dalam zikir yang kosong itu ya sebenarnya. Jadi kosong itu maksudnya bukan kosong yang bagaimana dalam bahasa Indonesia, tapi kosong itu sebenar-benarnya, itulah sebenarnya nyatanya akan diri Allah itu. Ketika itu dalam penyampaian kaji cukup disadari sesadar-sadarnya Allah sajalah yang ada pada alam dan ada pada diri kita. Ketika itu apapun yang dipandang, apapun yang dilihat,
Setiap yang dipandang, yang dilihat, tiada lain adalah aku, kata Allah. Kenapa? Yang memandang itu aku, yang dipandang juga aku. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang nampak juga adalah aku. Kenapa? Yang memandang itu aku, dan yang dipandang itu juga aku. Kenapa? Bi kulli syai'in muhit, karena wujud aku sudah meliputi akan segala yang ada, dan segala yang ada itulah nyatanya akan wujud aku dalam bentuk rupa yang lain. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau memang kurang jelas penyampaian Ustadz, boleh lagi di ini kan. Kalau kurang jelas arahnya kemana? Silakan Pak, silakan Pak. Baik Pak Rio, jika ada yang sudah jelas, jawaban dari Ustadz apakah sudah jelas? Baik Ustadz, alhamdulillah, itu terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah, yang saya rasakan pada saat berzikir itu seperti yang jawaban Ustadz tadi. Kalau saya berzikir, tibalah di titik kekosongan tadi. Titik kekosongan tadi, di dalam keheningan tadi. Bahkan, kalau sampai di titik tersebut, apakah kita mengiktikadkan bahwa kita kan sudah sadar tiada yang wujud, tiada yang hak, hanya Allah. Ya. Tapi di dalam titik kekosongan tadi itu, tapi hati hanya menyebut Allah, Allah gitu. Jadi apakah makamnya kekosongan tadi itu putus sampai di situ gitu Ustaz? Mohon diperhaluskan. Jadi ketika Bapak sudah sampai pada makam kekosongan, maka ketika itu sebenarnya ya Allah itulah yang beraku-aku di dalam akunya tadi. Maksudnya Allah itu yang beraku-aku dalam akunya, tidak ada diri Bapak lagi di sana. Kan Allah sudah katakan, wa anna rabbuka muntaha. Sesungguhnya Allah itu, Rabbmu itu adalah kesudahan dari perjalanan dirimu. Ketika diri ini telah fana dia, lebur dia dalam kekosongan, maka ketika itu yang beraku-aku tadi itu akunya Allah sebenarnya. Itu menunjukkan bahwa diri kita itu betul-betul tidak ada, yang ada hanya Allah. Ustaz berikan pemahamannya tadi. Tubuh, lihat nih. Tubuh ini tempat memandang hati. Tubuh ini tempat memandang hati. Hati tempat memandang ruh. Ruh tempat memandang sir. Sir tempat memandang zat. Zat itulah tempat memandang aku. Jadi kesimpulannya, yang sebenar ada itu adalah dirimu, atau yang sebenar ada itu adalah aku. Ya aku. Kalau yang sebenar ada itu adalah aku, maka aku itulah yang dirimu itulah nyatanya aku sebenarnya. Jadi ketika Bapak Ibu berzikir, sebenarnya Allah ingin menghantarkan bahwa diri kita ini sebenarnya tidak ada, yang ada adalah aku. Aku itulah yang dirimu yang sebenarnya. Ketika yang aku itu yang dirimu, ketika itu pula lah diri kita itu fana di dalam keakuan dirinya semata-mata. Jadi hening di situ, kosong. Itu dah kembali kepada asalnya tuh. Jadi dalam bahasa Nabi, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu itu kembalikan kepada asalnya. Asalnya itu adalah Allah, maka kembali kepada Allah. Jadi asal kita itu kosong dalam ketiadaan, kembalinya juga dalam keadaan kosong ketiadaan itu. Jadi ibaratnya air laut itu sudah balik lagi ke asalnya. Hujan sudah naik ke langit, pisau sudah masuk ke sarungnya, seri sudah pulang ke gagangnya, pinang sudah pulang ke tampuknya. Ya, diri sudah fana dan lebur ke dalam asal hakikat dirinya. Itu tiada adalah Allah itu. Jadi, tidak ada lagi yang bisa diungkapkan, tidak bisa lagi disebut di situ. Bapak udah fana, Bapak udah karam sebenarnya. Karam itu maksudnya betul-betul nggak ada diri Bapak Ibu walaupun sebesar zarah situ. Sebesar zarah itu nggak ada diri kita di situ.
Disitulah nyatanya Allah tuh berdiri dengan sendirinya. Inilah orang yang fana namanya. Jadi fana itu maksudnya sudah memahami dan sudah menyadari Allah saja cuma yang ada. Ketika Allah cuma yang ada, Allah yang kosong, Allah yang nggak bisa disebut, Allah yang hampa itu, maka ketika itu diri kita memang fana dia. Itu Pak, kosong itu. Ke situ arah zikir. Itulah makna zikir itu, tidak ada lagi kata dan suara, dia dalam keheningan, hening di dalam kesadaran itu, sadar di dalam keimanan sebenarnya. Memang sulit Pak kalau Bapak udah paham, Ustadz udah paham, banyak diam aja lagi sebenarnya. Tapi ketika kita paham dan diam, bukan kita tidak mengerti apa yang diucap, itulah dia, itu yang dikatakan hidup barokah itu. Jadi aplikasinya nampak dalam keseharian. Itulah rahasianya kita mengenal akan Tuhan dengan diri ini, sehingga hidup kita ini barokah dunia wal akhiratnya. Mungkin itu Bapak ya, mudah-mudahan bagi yang lain Allah berikan kemudahan dalam memahami apa yang menjadi sebuah muzakharah kita dengan beliau ini. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.